Pemimpin-pemimpin muslim takut bungkam semuanya, tidak berani menghentikan kekejaman, kebiadaban Israel, Zionis laknatullah ini. Tapi kita yakin kepada Allah, kelak entah kapan, tapi itu pasti terjadi. Akan ada sekelompok kecil hamba Allah yang beriman, yang akan membakar semangat orang-orang yang beriman untuk masuk ke tanah suci itu, mengusir Israel, Zionis laknatullah, untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Musa pernah juga terjadi, ada dua orang yang beriman membakar, mengobarkan semangat orang-orang beriman lainnya yang sedang ketakutan untuk masuk mengusir kaum yang kasar, bengis, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Keadaan saat ini terjadi lagi, terulang lagi sebagaimana zaman Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sesaat lagi akan kita simak tausiah Ustadz Nur Khalid Syaifullah LCM Hum dalam acara pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran yang saya kutip hari Ahad 17 November 2024. Pada akhir acara itu, tepatnya setelah ada laporan langsung dari Gaza Palestina oleh tim Mercy, beliau memberikan tanggapan atas kehancuran di Gaza saat ini. Ustadz Nur Khalid menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran yang seakan-akan kita baru mendengar ayat itu. Dalam ayat itu Allah mengabarkan kekalahan bangsa yang kasar, bengis dan kejam yang memiliki kekuatan hebat. Baiklah para pemirsa, selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Genosid yang dilakukan oleh Zionis sampai hari ini, sampai detik ini masih terus berlangsung. Masih terus berlangsung dan angkanya terus meningkat ya. Dari kemarin itu peningkatannya bisa di angka 50-100 syahid setiap harinya. Innalillah. 70% ini korbannya ini adalah wanita dan anak-anak. Yang itu yang kita bikin miris sekali ya kondisi di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu, setelah kita melihat kondisi saudara-saudara kita ada di Gaza, kurang syukur apa kita kepada Allah? Allah takdirkan kita berada di tempat yang aman, makanan melimpah, air melimpah, obat-obatan tersedia. Kita bisa sholat berjamaah dengan tenang, bisa ngaji dengan tenang, bisa makan dengan nikmat, bisa tidur nyenyak, bisa berteduh dari terik panas dan dinginnya hujan, dinginnya cuaca. Tidak bisa kita bayangkan saat ini di sana masuk musim dingin, sebentar lagi mencapai puncak musim dingin. Kalau sudah puncak itu bisa min, bahkan bisa derajatnya itu min. Kalau tidak bisa 1 derajat, 2 derajat, 5 derajat. Nah, saat ini itu 13 derajat. 13 derajat itu sudah sangat dingin. Coba bayangkan hidup dengan cuaca min 13 derajat, dan itu masih bisa turun kalau sampai puncaknya nanti. Tidak ada tempat teduh yang nyaman yang bisa menghalangi dari dinginnya cuaca, dinginnya angin. Tidak ada makanan yang layak untuk menghilangkan rasa lapar. Tidak ada pakaian yang layak, tidak ada selimut yang hangat. Coba. Tetapi luar biasa. Luar biasa Allah anugerahkan kekuatan spiritual, mental pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan kita tetap yakin dengan janji Allah, kelak akan ada segolongan kecil dari hamba-hamba Allah yang beriman, yang bisa membakar semangat orang-orang yang beriman untuk masuk ke Palestina, membebaskan Baitul Maqdis.
karena janji Allah itu nyata adanya, dan itu sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dulu pernah terjadi ketika Allah perintahkan pada kaumnya Nabi Musa untuk masuk ke tanah suci Palestina yang telah dijanjikan Allah untuk mereka. Mereka takut karena di dalam tanah itu, di negeri itu ada kaum yang kasar, kaum yang bengis tapi punya kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka memberi syarat pada Nabi Musa, kami hanya baru akan masuk ke tanah suci itu wahai Musa jika kaum yang kasar, bengis, kejam dan punya kekuatan itu keluar dari negeri itu, baru kami masuk. Tetapi di tengah ketakutan, di tengah keraguan, masuk tidak, ada dua orang. Wa qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim udkhulu alaihimul bab. Ada dua orang yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ada dua orang yang membakar semangat orang-orang yang beriman, yang pada saat itu ketakutan semuanya. Tapi berdirilah dua orang, dia kobarkan api semangat, dia motivasi orang-orang yang beriman. Udkhulu alaihimul bab, masuklah, serbu kaum mereka dari pintu gerbang utamanya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kamu masuk ke tanah suci itu dari pintu utamanya, pintu gerbangnya, niscaya kamu akan mendapatkan kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, itu bisa, mari dibaca itu Al-Maidah ayat 21 sampai 23 itu. Itu janji Allah, dan keadaan itu saat ini berulang. Tidak ada satupun yang berani masuk untuk menyerang Zionis Israel. Tidak ada satupun yang berani. Semuanya bungkam, semuanya takut. Pemimpin-pemimpin muslim takut, bungkam semuanya, tidak berani menghentikan kekejaman, kebiadaban Israel, Zionis laknatullah ini. Tapi kita yakin kepada Allah, kelak entah kapan, tapi itu pasti terjadi. Akan ada sekelompok kecil hamba Allah yang beriman, yang akan membakar semangat orang-orang yang beriman untuk masuk ke tanah suci itu, mengusir Israel, Zionis laknatullah, untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Musa pernah juga terjadi, ada dua orang yang beriman membakar, mengobarkan semangat orang-orang beriman lainnya yang sedang ketakutan untuk masuk mengusir kaum yang kasar, bengis tapi punya kekuatan yang luar biasa. Keadaan saat ini terjadi lagi, terulang lagi sebagaimana zaman Nabi Musa. Dunia Islam bisu semuanya sekarang, keadaan sekarang. Takut semuanya, pemimpin-pemimpin muslim takut untuk menghentikan kebiadaban Israel. Persis sama. Satu-satunya cara yang Allah tunjukkan untuk menghentikan kebiadaban mereka, masuk serbu Israel dari pintu gerbang utamanya. Karena yang petunjuk dari Allah begitu, kalau kita dari pintu belakang, samping, kanan, kiri, tidak akan ghalib, tidak akan menang. Arahan Allah itu udkhulu alaihimul bab, masuk serbu mereka dari pintu gerbang utama. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Untuk bisa menang melawan Israel, masuk ke sana. Masuk ke sana, perang dengan mereka, dengan Israel laknatullah ini. Kalau umat Islam masuk ke sana, menang, janji Allah, fa innakum ghalibun. Mari diingat itu ayatnya. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 21 sampai 23.
Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yahruju minha fa in yahruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, coba diartikan dari ayat 21-nya pelan-pelan. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Pertama ini Allah perintahkan melalui nabinya, yaitu Nabi Musa, untuk menyerukan pada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci al-ardul muqaddasah allati kataballahu lana, yang mana tanah suci Palestina itu telah Allah tetapkan untuk kita. Masuklah ke sana, dan jangan kamu takut, jangan lari ke belakang karena menghindar dari musuh, karena takut melawan musuh. Kalau kamu lari ke belakang, tidak berani berhadapan dengan musuh, sehingga kamu tidak masuk ke dalamnya, kamu yang rugi, bukan musuh yang rugi, tapi kamulah yang akan rugi. Tapi apa jawaban dari kaumnya? Terus mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. ini kan takut toh, takut, sehingga takut itu ternyata berakibat fatal. Takut akibatnya tidak menjalankan perintah Allah, kan fatal sekali akibatnya. Allah perintahkan untuk masuk, karena kita ketakutan melawan musuh, sehingga kita abaikan perintah Allah. Mengabaikan perintah Allah ini dampaknya fatal, dibawa sampai akhirat, dicap sebagai pembangkang, membangkang perintah Allah, dicap sebagai pendurhaka, durhaka terhadap perintah Allah. Dan jawaban kaum Nabi Musa pada waktu itu takut. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya di negeri itu, di tanah suci itu ada kaum yang kuat, kaum yang sombong, kaum yang bengis, kaum yang kejam. Jadi sombong, kuat, dan kejam dengan kesombongannya, kejam, bengis dengan kekuatannya. Itu makna jabbar. Sehingga tidak berani masuk, karena di situ gagah perkasa. Selain itu ditopang dengan persenjataan yang luar biasa, dan semua punya sikap bengis dan kejam. Orang enek belas kasihan, tidak ada berbelas kasihan. Jadi semuanya punya sikap yang bengis dan kejam, tidak ada sedikit pun sisi kemanusiaannya, bahkan lebih kejam, lebih bengis daripada binatang buas, lebih kejam daripada binatang buas. Kalau binatang buas itu masih punya sisi kehewanan, tapi kaum yang di negeri tanah suci itu, dia sudah tidak punya sisi kemanusiaan, bahkan sisi kehewanan pun juga tidak punya, karena lebih hina, lebih rendah daripada hewan, daripada binatang. Dan syarat yang diajukan kepada Nabi Musa, fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kami mau masuk tanah suci itu, tapi syaratnya mereka kaum yang kejam dan kuat itu keluar dulu dari tanah itu, baru kami masuk. Itu kan kata lain dari takut, sehingga tidak mau menjalankan perintah Allah.
Tetapi lihat, ternyata di situ ada yang mengobarkan api semangat, mengobarkan, memotivasi keberanian. Ada 2 orang di antara orang-orang yang beriman yang ketakutan. Ternyata ada 2 orang yang mengobarkan semangat keberanian. Berani karena Allah, karena tawakal landasannya. Terus berkatalah 2 orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang berhasil mengobarkan semangat orang yang beriman, kaumnya Nabi Musa waktu itu, yang bersama Nabi Musa, itu kalimat fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakallah kepada Allah jika kalian beriman. Ternyata tawakal itu bisa meningkatkan keimanan. Tawakal kepada Allah itu bisa meningkatkan keimanan seseorang. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah itu ternyata bisa meningkatkan keimanan seseorang. Kalau iman seseorang kepada Allah sudah meningkat, dia tidak lagi takut menghadapi musuh-musuh Allah. Maka dengan gagah berani masuk menyerbu kaum yang kuat dan kejam itu melalui pintu gerbang utama. Dari sini kita lihat petunjuk Allah, bagaimana cara mengusir Israel, laknatullah Zionis saat ini, masuk dari pintu gerbang utama. Ini hanya bisa dilakukan dengan kebersamaan. Kalau parsial, tidak bisa. Harus dengan kebersamaan. Pemimpin-pemimpin muslim di dunia ini bersatu padu, bersama bergerak nyerang dari pintu utama. Maka Zionis pasti kalah, karena petunjuk Allah begitu. Lah, untuk muncul keberanian itu, keimanan harus meningkat terlebih dahulu. Kalau keimanan sudah meningkat, maka keberanian akan muncul. Lah, keimanan itu hanya bisa ditingkatkan dengan tawakal. Tawakal itu menyerahkan semuanya, segala urusan itu hanya kepada Allah. Tafwidul amri ilallahi azza wa jalla min bada'il amal wa indal amal wa ba'dal amal. Itu tawakal, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah azza wa jalla, baik ketika dia memulai pekerjaan itu, atau ketika sedang berada di tengah-tengah pekerjaan itu, atau sesudah selesai pekerjaan itu. Semuanya serahkan hasilnya kepada Allah. Itu tawakal. Tawakal bisa meningkatkan iman. Begitu iman meningkat, yang terjadi, kaumnya Nabi Musa masuk menyerbu. Akhirnya Baitul Maqdis bisa dibebaskan. Karena syarat untuk membebaskan Baitul Maqdis dari Allah, yaitu masuk menyerbu musuh-musuh Allah melalui gerbang utamanya. Kalau syarat ini belum terpenuhi, maka Baitul Maqdis belum bisa dibebaskan. Sehingga nanti akan ada orang beriman kepada Allah yang memotivasi keimanan orang-orang beriman yang saat ini takut menghadapi Israel. Dan kita yakin itu. Kalau dulu pernah ada 2 orang, insya Allah nanti akan ada segelintir orang beriman yang membangkitkan semangat keimanan orang-orang beriman yang saat ini sedang takut menghadapi Israel. Kalau keimanan sudah bangkit, sudah meningkat, maka keberanian menghadapi Israel pasti muncul. Karena jaminan itu datang langsung dari Allah, Sang Maha Tinggi, Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka Bapak Ibu, ya, bersyukurlah. Sebagai wujud rasa syukur kita, mari kita terus doakan dengan doa-doa terbaik
saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Gaza sana, di Palestina sana. Selain doa, mari terus kita kirimkan bantuan-bantuan material yang terbaik. Meskipun saat ini belum bisa masuk ke Gaza, tapi kita yakin semuanya Allah pasti akan beri jalan keluar, sehingga semua bantuan, entah itu obat-obatan, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya, satu hari nanti pasti akan bisa masuk ke Gaza atas pertolongan, ridho, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan atas bantuan penguasa Mesir, bukan, tetapi atas kemahakuasaan Allah. Ya, tetapi perlu dipersiapkan sejak sekarang. Begitu nanti sudah bisa masuk, langsung kita kirimkan. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh Bapak Ibu, amal soleh kita semuanya. Dan doakan semua relawan kita yang saat ini sedang tugas sabilillah dalam misi kemanusiaan melalui Mercy atau melalui lembaga-lembaga yang lain. Baik, terus ada lagi? Mengingat waktu cukup Ustaz hari ini. Cukup. Baru semangatnya ini. Ya sudah. Mari. Sudah duhur toh ini. Ya sudah. Ya sudah.